Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada hari ini Rabu Pahing, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2020, izinkan saya kembali bercerita atau sharing sedikit tentang peristiwa pada zaman dahulu, yaitu peristiwa Sumpah Atiroto. Pada waktu hangat-hangatnya bara api anti penjajahan Belanda pada akhir tahun 1824, timbullah satu kebulatan tekad yang dilakukan oleh 3 priagung, terdiri dari Sunan Banguntopo, Pangeran Diponegoro, dan Tumenggung Prawirodikdoyo, untuk mengusir penjajah Belanda dengan ikrar bersama yang dinamakan Sumpah Atiroto. Dalam sumpah tersebut mengandung satu cita-cita yang luhur, yaitu memulihkan kembali kejayaan Mataram yang merdeka demi kebahagiaan para kawulonya. Bunyi Sumpah Atiroto tersebut adalah: Ho, setyo bekti ing Gusti, hangayomi sapadaning urip, rilo lego ing pati. No, hami kukuhi, tan keno hambuang tilas, tan gawe wisuno. Co, tan ngowahi naluri, tanah Jawa pulih dadi raharja. Sumpah Atiroto tersebut apabila kita artikan yaitu Ho, setyo bekti ing Gusti, hangayomi sapadaning urip, rilo lego ing pati. Di sini bisa kita katakan bahwa taat pada Tuhan yang Maha Esa, siap melindungi setiap manusia yang menderita, ikhlas jiwa raga. Kemudian yang no, memperkokoh persatuan, tidak boleh saling berkhianat. Kemudian yang co, berpendirian tetap untuk mengusir penjajah, tidak boleh merubah cita-cita. Tanah Jawa atau yang bisa disebut atau dikatakan Nusantara kembali makmur, sejahtera, dan merdeka. Mungkin itu yang bisa kita artikan dan kita maknai. Selanjutnya, untuk menghadapi peperangan berkorbar, masing-masing dari ketiga priagung tadi mufakat mengadakan pembagian peranan. Yang pertama, Sunan Banguntopo melakukan peranan logistik, sandi di tubuh lawan, dan kebijaksanaan diplomatik. Peranan tersebut dilakukan di bawah tanah. Yang kedua, Tumenggung Prawirodikdoyo memegang peranan siasat dan strategi, penghancur perang, serta memainkan peran Sandi Yuda. Beliau menjalankan peranannya juga di bawah tanah, mengingat jabatannya di kerajaan. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro yang sudah terang-terangan sebagai musuh Belanda, berperan selaku pucuk pimpinan angkatan perang, memegang komando tertinggi, membina kokohnya persatuan, disiplin, serta mental prajurit untuk menunjang keberhasilan perang. Setelah perang berkobar dan masing-masing melakukan peranannya, Sumpah Atiroto mendapat pendadaran. Pendadaran yang pertama yang dilakukan bersama yaitu pada waktu Perang Semu di kota Surakarta yang terkenal dengan Perang Mimis Kencono.
dalam perang semu yang menggemparkan antara pasukan Surakarta melawan pasukan Diponegoro itulah terlihat bahwa Sunan Banguntopo menembak Pangeran Diponegoro dengan pistol tanpa dibidik, tetapi dapat mengenai sasaran. Dalam pada itu bubarlah pasukan Diponegoro melarikan diri keluar kota. Pelarian pasukan Diponegoro berhasil membawa tawanan pejuang dan perbekalan perang dari Keraton Surakarta. Sejak saat itulah Tumenggung Prawiro Digdoyo dan Nyi Ageng Serang berpindah medan dari Serang atau Gagatan ke Bukit Menoreh. Walaupun perang semu itu merupakan taruhan nyawa yang tak luput dari korban prajurit, namun hal itu dapat digunakan bukti kesetiaan Sumpah Atiroto. Yang kedua, setelah memerankan perjuangan selama 2 tahun yang mendebarkan jantung Belanda, Tumenggung Prawiro Digdoyo terjerat oleh kelicikan Belanda hingga beliau gugur dalam medan perang. Seusai itu, posisi perang dari pasukan Diponegoro menjadi berubah, mengalami kemunduran. Secara berangsur-angsur, sesudah menyerahnya Pangeran Notoprojo pada Belanda, telah diikuti oleh beberapa pangeran dan tumenggung. Dengan demikian, peranan Tumenggung Prawiro Digdoyo dalam perang tersebut termasuk salah seorang penentu sukses atau gagalnya perang Diponegoro. Beliau gugur di medan perang dengan mematuhi Sumpah Atiroto sebagai seorang pahlawan. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro yang bertindak selaku pucuk pimpinan perang terbuka merasa kehilangan soko guru yang menyangga atap bangunan angkatan perangnya. Sepeninggal Tumenggung Prawiro Digdoyo, peranannya digantikan pada muridnya yang bernama Gusti Basah, seorang cucu Hamengkubuwono II. Tetapi tak tahan lama. Pada tahun 1828, beliau gugur. Kemudian jabatannya digantikan pada Ali Basah Sentot Prawirodirjo. Walaupun Basah Sentot dianggap panglima perang yang ulung, tetapi karena kepemudaannya, akhirnya beliau menyerahkan diri pada Belanda bersama pasukannya. Karena pasukannya banyak yang gugur, tertangkap, dan menyerah, Pangeran Diponegoro seolah-olah berjuang seorang diri. Pada suatu ketika, di mana putra Pangeran Diponegoro tertangkap Belanda di Tangkisan, beliau diancam. Jika beliau tidak menyerah, putranya akan dibunuh. Teringat pada Sumpah Atiroto, beliau tetap berjuang, terus tak kenal menyerah. Akhirnya Pangeran Diponegoro dibujuk oleh pihak Belanda dengan kata-kata yang manis dan meyakinkan. Diajak berunding di Magelang dengan syarat bila perundingan gagal beliau akan dikembalikan pada tempat semula. Namun kenyataannya tidak demikian. Beliau ditangkap secara licik dan selanjutnya dibuang ke Manado. Tahun 1834, beliau dipindahkan ke Makassar dan wafat pada tanggal 8 Januari 1855 sebagai pahlawan bangsa. Sampai pada akhir hayatnya, beliau tetap memegang teguh pada Sumpah Atiroto. Yang keempat, Sunan Banguntopo yang telah ditinggalkan 2 priagung sekutunya terasa gelisah. Beliau meninggalkan keraton diantar oleh 2 orang pengawalnya, pergi ke makam Imogiri dan diteruskan ke Manjingan. Maksud kepergian itu ialah untuk mendapatkan ilham atau petunjuk agar segala kemelut di kerajaan dapat ditaati. Karena pengkhianatan mata-mata Belanda, beliau tertangkap di Manjingan, kemudian dibawa langsung ke Salatiga dan diteruskan ke Semarang. Walaupun tak ada bukti bahwa Sunan Banguntopo akan mengadakan perlawanan terhadap Belanda, pada tanggal 14 Juni 1830
beliau dipecat sebagai Raja Surakarta oleh penguasa Belanda dan diasingkan ke Ambon. Ketika dalam tahanan di Ambon, Sunan Banguntopo berjuang lagi bersekutu dengan Sultan Ternate. Pihak Belanda telah memburu dan menangkapnya kembali untuk mencegah bahaya besar oleh pengaruhnya. Sunan Banguntopo dihadapkan pada regu tembak Belanda dengan ledakan Bekerreef. Pada tanggal 3 Juni 1849 itulah peristiwa gugurnya Sunan Banguntopo sebagai pahlawan bangsa. Dalam pada itu pihak Belanda memberitakan bahwa wafatnya Sunan Banguntopo dikarenakan kejatuhan tiang kapal layar. Setelah peristiwa itu berjalan lebih dari 100 tahun lamanya, tepatnya tanggal 13 Maret 1957, ketika makam beliau dipindahkan dari Ambon ke Istana Imogiri, ternyata telah diketahui bahwa tulang kepala Sunan Banguntopo tepat di atas pelupuk mata sebelah kanan berlobang akibat tertembus peluru senjata Bekerreef. Demikianlah sampai akhir hayatnya Sunan Banguntopo tetap memegang teguh sumpah hati roda. Kita dapat membayangkan betapa tragedi yang dialami oleh tiga priagung itu mencapai cita-citanya mengusir penjajah pada saat itu. Walaupun perjuangan itu menemui kegagalan serta mengorbankan jiwanya, tetapi berkobarnya api perang selama 5 tahun itu telah meninggalkan bara yang pada tahun 1928 dapat menyengat hati pemuda, hingga timbul Sumpah Pemuda yang membara ke seluruh Indonesia. Bara api itu kemudian membakar hati rakyat yang berkobar, meludaskan penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan, dan rakyat berjumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian yang bisa saya haturkan. Semoga bermanfaat. Salam Indonesia. Rohayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.